teman-teman, apa yang dimaksud dengan agama serta bagaimana menerapkan agama dalam kehidupan sehari-hari? Yang dimaksud dengan agama adalah suatu sistem yang mengatur tatanan kehidupan manusia di muka bumi sehingga seluruh aspek kehidupan dapat berjalan dengan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan kitab yang dianut sebagai dasar pedoman hidup. Nah, salah satu cara menerapkan agama dalam kehidupan sehari-hari diantaranya seperti saya contohnya dalam agama Islam dianjurkan untuk selalu menjaga hubungan tali silaturahmi antara sesama manusia bukan dengan satu agama saja, melainkan semua manusia. Apakah itu dengan saudara maupun yang tidak saudara, yang dekat maupun yang jauh. Oleh karenanya kita sangat dianjurkan untuk saling berkunjung, bertemu dan lain-lain sebagai saudara sesama manusia. Menurut saya agama adalah kepercayaan yang bersifat supranatural tentang hubungan manusia dengan penciptanya. Cara utama menerapkan agama dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Menurut saya, agama adalah suatu kepercayaan. Kalau dalam kita Katolik sebagai pegangan hidup lah, imam kita. Cara utama adalah dengan menjalani perintah Tuhan Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Agama itu adalah kepercayaan tiap orang kepada Yang Maha Kuasa. Cara penerapan agama Buddha itu seperti kita sembahyang, membaca doa, baca parita, dan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Agama adalah bimbingan hidup manusia untuk berbuat kebenaran sesuai dengan cinta kasih, kesusilaan, kebijaksanaan, dan dapat dipercaya. Mengapa manusia memerlukan agama dalam kehidupan sehari-hari? Manusia sangat memerlukan agama dalam kehidupan sehari-hari karena hidup kita harus punya aturan sebagai pedoman untuk menjalaninya. Bayangkan jika manusia tidak mempunyai agama, maka dunia ini akan rusak disebabkan tidak adanya aturan ataupun guidance yang dijadikan pedoman. Hidup bisa sesuka hati dengan hanya mengikuti keinginan dan kemauan diri manusia saja. Jadi manusia tetap membutuhkan agama untuk sebagai aturan hidup dan pedoman hidup. Menurut saya, manusia adalah makhluk yang berbeda secara kualitas dengan ciptaan lain. Kita diciptakan serupa dengan gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, manusia memiliki konsep dan nilai kekekalan dan moral. Untuk mengetahui tujuan kita diciptakan, kita harus kembali kepada Allah pencipta kita yang dapat dipelajari melalui agama dan firman-Nya. Selain itu, manusia juga memiliki konsep kebenaran, keadilan, kebaikan. Dan setiap manusia memiliki standar yang berbeda. Tetapi untuk mengetahui kebenaran, keadilan, dan kebaikan yang mutlak, kita harus kembali kepada pencipta semuanya itu, yaitu Allah yang diwahyukan dalam Alkitab. Sebagai pegangan hidup kita, baik untuk kehidupan sekarang maupun di akhirat kita kelak. Agama itu diperlukan karena pegangan hidup setiap orang untuk kehidupan di masa sekarang maupun akhirat nanti setelah kita meninggalkan duniawi. Manusia itu memerlukan agama karena agama itu menjadi sarana dalam menjalani rutinitas kita dalam kehidupan di dunia ini sebagai sarana itu untuk kebutuhan rohani kita selain daripada kebutuhan jasmani. Apa pengaruh agama dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya pengaruh agama terutama Islam bagi kehidupan sehari-hari seperti jawaban nomor 2 tadi, bahwa agama itu adalah pedoman hidup atau aturan hidup. Dengan kita memeluk agama, contohnya Islam seperti saya, dalam hidup saya bisa menjalani hidup dengan jauh lebih tenang, lebih damai, dan juga lebih beraturan, sehingga hari-hari dalam kehidupan hari-hari saya tertata sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab saya. Menurut saya, pengaruh agama itu sangat besar dalam kehidupan manusia. Pengaruh terbesar dari agama atau dari sisi agama Kristen adalah adanya pengharapan. Dan pengharapan terbesar bagi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa adalah kehidupan kekal bersama Allah setelah kehidupan sementara dalam dunia ini. Selain itu, agama atau kepercayaan kepada Allah memberikan kestabilan dalam hidup kita karena kita percaya Allah pencipta alam semesta senantiasa menjaga, melindungi, menghibur orang-orang yang percaya kepada Dia karena Dia adalah Allah yang baik.
pengaruh agama Katolik kita untuk mengajarkan kita lebih taat, lebih pengaruhnya sangat besar ya dalam kehidupan sehari-hari kita, karena kita percaya Tuhan itu adalah pencipta alam semesta. Pengaruh beragama dalam kehidupan sehari adalah membimbing kehidupan yang lebih baik, di mana kita bisa merasakan takut saat melakukan dosa, dan agama itu tempat di mana kita memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Pengaruh agama dalam sehari-hari adalah: 1. Menghidupkan nilai-nilai luhur moralitas agar umatnya menjadi berbudi pekerti dan tidak hanya berguna untuk diri kita sendiri, masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Yang kedua, menjadi sumber kekuatan untuk dalam semangat menjalani kehidupan dan rutinitas kita sehari-hari. Ketiga, dapat menjadi pegangan dan pedoman hidup bagi umatnya. Dan keempat, dapat membentuk perilaku keseharian kita. Menurut agamamu, apakah agama diposisikan sebagai ritual yang terpisah atau sebagai pelarian atas ketakberdayaan, atau agama telah menjadi spirit kehidupan yang aktual? Agama dan kehidupan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena mempunyai keterkaitan yang erat. Karena agama bukan hanya sekadar pelaksanaan ritual semata yang dilakukan, tetapi lebih luas lagi bahwa agama adalah kompas dalam kehidupan. Seharusnya orang yang beragama bukan hanya sebagai embel-embel atau status saja untuk melengkapi administrasi misalnya, tetapi harus merupakan gambaran seseorang sebagai manusia yang memiliki keyakinan yang kuat sehingga mau melaksanakan apa yang menjadi perintah agamanya tersebut, sehingga dapat tercerminlah dalam kehidupan sehari. Menurut saya, agama itu tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Dari segi agama Kristen, kita percaya Allah menciptakan manusia dengan tujuan untuk memuliakan Allah dengan cara menjalankan kehendak Allah selama hidup di dunia ini. Bagaimana kita bisa menjalankan kehendak Allah apabila kita tidak mengetahui perintahnya? Kita harus menaklukkan pikiran, emosi, dan segalanya di bawah firman Allah. Agama tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Karena kita percaya Tuhan itu menciptakan manusia dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan Allah. Agama telah berperan penting sebagai spirit kehidupan yang aktual sehari-hari. Menurut saya, agama sebagai pedoman, penyemangat kita dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pekerjaan maupun dalam masyarakat. Agama Konghucu, ritual itu penting dan tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan ritual itu kita sudah menjalani sebuah kewajiban kita sesuai dengan ajaran agama kita. Menurut agamamu, apakah cara beragama telah sampai akar paling dasar pada ruh agama, atau hanya sekedar identitas bahwa mereka telah beragama, lalu berakhir dengan menyalahkan pihak-pihak yang tidak sesuai dengan cara beragamanya? Seperti yang terlihat di identitas diri saya, agama saya adalah Islam, saya adalah muslimah lebih tepatnya. Maka cara saya memandang agama yang berbeda keyakinan dengan saya sebagai pemeluk Islam adalah bahwa apa yang mereka lakukan adalah wujud dari keyakinan yang mereka dapatkan dari doktrin-doktrin yang telah mereka terima selama mereka hidup. Soal apakah cara beragama mereka sudah sampai ke akar yang paling dasar, bahkan sampai ruh beragama, itu hanyalah mereka yang dapat menilai diri mereka sendiri. Sedangkan saya hanya dapat melihat dari sisi luarnya saja, karena pasti saya akan menampakkan bahwa apa yang menjadi keyakinan saya adalah yang paling benar. Tetapi dan agama merupakan identitas bagi seseorang yang memeluknya, sehingga ia merupakan jati diri baginya, sehingga bisa jadi akan menjadi suatu kebanggaan baginya dan percaya diri bagi pemeluknya tentu saja. Tapi tidak serta-merta menganggap bagi yang tidak sepaham lantas menjadi hambatan dan menjadi alasan saya untuk mencela dan menyalahkan kepercayaan orang lain. Menurut saya,
Ketika kita sadar bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia dan ditujukan untuk memuliakan namanya, serta dosa dan kesalahan kita yang percaya kepada Dia telah diampuni karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Sebagai orang percaya, seharusnya agama itu menjadi dasar bagaimana kita hidup di dalam dunia ini. Agama itu bukan hanya sekedar identitas dan peneguhan rasa percaya diri, karena Allah yang disembah itu nyata dan aktif dalam setiap segi kehidupan manusia. Pengampunan dosa dan keselamatan yang ditawarkan dalam agama Kristen semata-mata adalah anugerah dari Allah, bukan karena jasa manusia itu sendiri. Oleh karena itu, sikap bangga adalah sesuatu yang keliru, apalagi dengan menyalahkan pihak lain yang tidak sesuai dengan cara beragamanya. Agama itu menjadi dasar ya bagaimana kita hidup di dunia ini, menjalankan dengan baik dan menyadarkan kita untuk tidak menyalahkan pihak lain yang tidak sesuai dengan cara beragamanya. Menurut ajaran agama Buddha, dasar ajarannya adalah memancarkan cinta kasih universal bagi semua makhluk hidup dan memiliki toleransi dan kerukunan yang tinggi dalam masyarakat. Agama itu bukan hanya sekedar identitas dan penubuhan rasa percaya diri, melainkan tempat di mana kita mengampun dosa dan meminta kesejahteraan hidup dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sikap bangga terhadap agama sendiri merupakan sikap bijak dan beragama menjadi penting dikarenakan setiap orang memiliki hak untuk bahagia dan menuntun jalan hidup tanpa menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Beragama yang taat ke dalam hidup kita sendiri akan memancarkan berupa sikap menghormati keberadaan orang yang berbeda keyakinan sama kita. Ajaran Buddha yang meniti beratkan pada sikap cinta dan kasih sayang yang secara universal tanpa membeda-bedakan makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Agama menjadi tolok ukur kita dalam menjalani kehidupan kita dan bukan sebagai sebuah pelarian atau ketidakberdayaan. Dan menurut agama Konghucu, beragama itu adalah membuat sikap kita dan cara kita untuk menjaga sebuah keharmonisan dalam hubungan dengan diri kita sendiri, masyarakat maupun bangsa, dan dapat menghargai agama lain dan tidak mencela ataupun menjelek-jelekan agama di luar agama kita sendiri. Karena agama itu tentu akan menuntun kita dalam menuju suatu keharmonisan dan kerukunan dalam segala umat beragama.